Fearless. Tujuan pembelajaran kita saat ini adalah 1. Mengidentifikasi ragam gaya dalam aktivitas sehari-hari. 2. Memanfaatkan gaya untuk membantu mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun peta konsep yang kita buat tentang gaya, di mana gaya dapat dibedakan menjadi bermacam-macam. Antara lain, gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya pegas. Dan gaya itu sendiri mengubah bentuk dan gerak benda. Anak-anak hebat, pernahkah kalian melakukan suatu aktivitas? Baik itu aktivitas di dalam rumah ataupun di lingkungan sekolah. Seperti halnya pada saat kalian mencabut rumput liar di halaman sekitar sekolah, atau membantu adik sedang bermain sepeda dengan mendorongnya. Kalian beradu panco dengan teman-teman, atau membantu ibu menarik air dalam sumur menggunakan katrol, atau bermain sepak bola di lapangan pada saat kalian melakukan olahraga. Gerakan apa yang kalian lakukan dalam aktivitas tersebut? Anak-anak hebat, gaya sering diartikan sebagai dorongan atau tarikan. Untuk melakukan suatu gaya diperlukan tenaga. Gaya tidak bisa dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Semakin besar gaya dilakukan, makin besar pula tenaga yang diperlukan. Besar gaya dapat diukur dengan menggunakan dinamometer dengan satuannya Newton. Gaya banyak macamnya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot dihasilkan dari otot di mana untuk mendorong, menarik, mengangkat, dan lain sebagainya. Kedua adalah gaya gesek, di mana gaya gesek itu sendiri ditimbulkan oleh gesekan antara dua permukaan benda. Yang ketiga, gaya magnet. Gaya magnet memiliki kemampuan menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan akibat adanya magnet di dalamnya. Keempat, gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini ditimbulkan oleh adanya tarik-menarik dari bumi. Yang kelima, gaya listrik. Gaya listrik ditimbulkan oleh adanya arus listrik. Dan yang terakhir, gaya pegas. Gaya pegas itu sendiri ditimbulkan oleh keelastisan suatu benda. Anak-anak hebat, perlu kita ketahui, begitu banyak contoh gaya yang ada di sekitar kita. Contohnya gaya gesek, yaitu gesekan ban sepeda dengan aspal, ban mobil dengan aspal pada saat kita mengerem. Adapun contoh dari gaya pegas yaitu pada saat kita menarik busur dari panah. Gaya gravitasi seperti halnya buah jatuh dari pohon atau benda jatuh dari atas ke bawah. Gaya listrik yaitu adanya cahaya lampu atau alat-alat elektronik yang kita gunakan dalam sehari-hari. Adapun gaya magnet yaitu biasanya terdapat pada kompas yang selalu dipakai para penjelajah ataupun
pada jam tangan yang memang ada kompasnya. Dan yang terakhir yaitu gaya otot, di mana itu bisa kita lakukan pada saat kita bermain dengan adik mendorongnya, atau membantu kedua orang tua menarik sesuatu, atau bisa juga dengan mendorong pintu atau menarik pintu. Dengan adanya gaya, maka hal itu dapat mengubah gerak benda, di mana gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya gerobak bakso yang didorong, sepeda yang dikayu. Dan yang berikutnya, gaya mempengaruhi gerak benda. Contohnya ketika ditendang, bola akan bergerak maju sampai berhenti. Gerak suatu benda dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu permukaan suatu benda. Kedua, besar kecilnya gaya gesekan. Ketiga, besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Keempat, kemiringan permukaan benda. Untuk yang berikutnya, gaya mengubah bentuk benda. Bentuk benda dapat berubah ketika diberikan gaya. Semakin besar gaya, maka semakin besar perubahan bentuk benda. Semisal pada saat kita mengupas atau membelah apel atau memakan sesuatu. Nah, dari benda tersebut, dari asal bentuknya semula, maka akan berubah bentuknya. Setelah kita menyimak paparan materi tadi, mari kita tes pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Selama dalam perjalanan dari rumah ke sekolah, aktivitas apa yang kalian temui? Oke, sebutkan gaya dari aktivitas tersebut. Betul. Coba sebutkan macam-macam gaya yang kalian ketahui. Berikan masing-masing contohnya. Jawabannya silahkan dicatat di buku kalian. Sudah? Lanjut. Yang berikutnya yaitu berikan contoh bahwa gaya dapat mengubah gerak benda. Baik. Anak-anak hebat, refleksi materi hari ini yaitu apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda. Adapun apa saja kegiatan sehari-hari yang menggunakan gaya? Seperti membuka ataupun menutup pintu, mencabut rumput, bersepeda, berlari, main bola, dan lain sebagainya. Lantas, kapan gaya gesek terjadi? Gaya gesek terjadi pada saat benda bersentuhan dengan benda lainnya. Pengaruh apa dari gaya gesek tersebut terhadap benda? Pengaruhnya, semakin besar gesekan, maka semakin sulit bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Bagaimana cara kita memperkecil ataupun memperbesar gaya gesek pada suatu benda? Yaitu dengan mengecilkan atau memperbesar lebar benda yang bergesekan. Apa sih yang mempengaruhi gerak benda? Yang mempengaruhi gerak benda yaitu besar gaya yang diberikan, bentuk permukaan, luas permukaan, dan berat benda itu sendiri. Terus, apa perbedaan permukaan yang kasar dan licin pada gerak benda? Perbedaannya, permukaan yang kasar akan memberikan gaya gesek yang lebih besar. Akibatnya, gerak benda menjadi lebih lambat. Sebaliknya, pada permukaan yang licin, gaya gesek akan semakin kecil sehingga gerak benda lebih cepat. Lantas, apa saja yang mempengaruhi gaya gesek pada suatu benda? Yang mempengaruhinya yaitu bentuk permukaannya, apakah kasar atau licin atau juga rata. Yang berikutnya, luas permukaan benda yang bergesekan dan serat serta berat benda itu sendiri. Menurut kalian, apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika tidak ada gaya gesek? Yang terjadi, tidak akan ada gaya gesek yang menghentikan gerak benda, sehingga benda akan terus bergerak tanpa berhenti.